Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, khususnya siswa-siswa kelas 6 sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong atau bagi kalian dimanapun yang bisa menyaksikan program ini. Berjumpa kembali dalam program acara Sekolah Yuk, waktunya belajar dari rumah. Acara ini merupakan persembahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan TV Tabalong, didukung oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dan Diskominfo Kabupaten Tabalong. Program ini tentunya diharapkan akan mampu membantu kalian untuk mengikuti pembelajaran walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Husni Tamrin tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pembelajaran 4. Tentunya kalian juga tadi telah mengawali kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Dan selanjutnya kalian siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin terpenting di dalam pembelajaran ini, atau kalian juga bisa menyiapkan kamera handphone kalian untuk memfoto setiap slide yang akan ditayangkan di layar ini. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, kita pada hari ini akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum kita mulai, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di layar ini. Apakah kalian mengenal benda-benda berikut ini? Gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar yang keempat. Kalian pasti paham, fungsi dari benda-benda yang ada pada gambar ini adalah sebagai alat penerangan. Tetapi alat penerangan ini dari zaman ke zaman terus mengalami perubahan. Bisa kalian bayangkan seandainya kalian masih berada di zaman seperti Bapak atau orang-orang tua kalian zaman dahulu yang pada saat itu menggunakan alat penerangan seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Tidak terbayang mungkin bagi kalian menggunakan peralatan-peralatan tersebut karena kalian sudah berada pada zaman yang jauh lebih canggih dari orang-orang tua kalian pada zaman dahulu. Ya, di sini pada gambar 4 kalian sudah tentunya sangat akrab dengan benda yang ada pada gambar yang keempat, yaitu gambar bola lampu pijar. Dengan adanya bola lampu pijar tersebut, maka penerangan di rumah kalian akan sangat mudah, lebih praktis, dan tentunya juga lebih aman. Namun anak-anak, pernahkah kalian terpikir siapakah kira-kira yang pertama kali menciptakan atau menemukan bola lampu pijar seperti pada gambar nomor 4 di layar ini? Nah anak-anak, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang penemuan yang mengubah dunia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Selain daripada tujuan pembelajaran yang pertama, kalian juga akan mempelajari tentang materi yang kedua, yang tujuannya yaitu memahami hak dan kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian masih ingat dengan apa itu teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah dijelaskan tentunya tentang teks eksplanasi itu adalah yang pertama, teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Kemudian, teks eksplanasi itu juga berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Artinya dalam satu teks atau wacana itu sebenarnya ada bagian-bagian yang mana yang pertama itu merupakan bagian pernyataan umum atau disebut dengan pembukaan. Isinya adalah informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan. Kemudian pada bagian yang kedua, deretan penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari sebuah peristiwa. Pada umumnya tentu posisi dari deretan penjelas ini adalah berada pada bagian tengah, tergantung kepada panjang pendeknya atau luas tidaknya teks tersebut. Kemudian pada bagian yang ketiga, kalian akan menemukan penutup atau kesimpulan.
Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk mencoba mencari dengan mengambil sebuah contoh teks untuk menentukan bagian-bagian teks tersebut yang mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas atau isi, kemudian penutup atau kesimpulan. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari ini setelah tayangan pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, kita akan lanjutkan seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Kita akan mengambil sebuah contoh teks eksplanasi yang akan kita telaah, kita cari bagian-bagian dari teks tersebut. Teks yang akan kita ambil di sini adalah tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kita baca terlebih dahulu pada paragraf pertama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, anak-anak, dari teks ini atau pada paragraf yang pertama ini, di sini sudah memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bahas pada isi teks berikutnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan bagian pembukaan. Bisa dimengerti anak-anak? Jadi pada umumnya yang namanya pembukaan memang berada di depan teks. Kita lanjutkan. Pada paragraf yang kedua kita baca, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Nah, anak-anak, di paragraf yang kedua ini, sudah mulai dibahas tentang inti dari tema yang sedang dibahas, yaitu tentang bagaimana seorang Thomas Alva Edison menciptakan memulai penemuannya yang kemudian kita mengenalnya sekarang dengan bola lampu pijar. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks paragraf berikut pada teks yang ada di layar ini. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Anak-anak, bisa kalian perhatikan bahwa pada paragraf yang ketiga ini juga masih membahas tentang bagaimana proses dari terciptanya bola lampu pijar yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison tadi. Sehingga kemudian pada paragraf yang ini kita juga bisa sebut bahwa ini juga termasuk kepada deretan penjelas. Tinggal satu paragraf anak-anak. Bisa kita tebak atau bisa kalian tebak bahwa di bagian akhir ini biasanya pada setiap teks atau apapun biasanya berisi bagian penutup atau kesimpulan. Nah, seperti halnya pada teks ini, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ini nampak menggambarkan tentang keberhasilan dari seorang Thomas Alva Edison tadi dalam menciptakan bola lampu pijarnya. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan bagian penutup. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, seperti halnya tujuan pembelajaran kita yang sudah Bapak sebutkan di depan tadi, bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah untuk menemukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi.
Nah, anak-anak, bagaimana sebenarnya cara untuk menentukan atau menemukan informasi-informasi penting dari sebuah teks, termasuk seperti teks eksplanasi tadi? Kalian bisa melakukannya dengan cara yang berikut, yaitu membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan teks menggunakan kata-kata tanya yang mungkin kalian sudah pahami sebelumnya. Kata-kata tanya yang sudah biasa kalian buat, yang pertama adalah apa? Kalian tahu digunakan untuk menanyakan perihal, kemudian siapa, menanyakan orang. Kemudian ada kata tanya yang bisa juga kalian gunakan, yaitu di mana. Selanjutnya kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata-kata tanya ini bisa kalian buat dalam deretan atau daftar pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang sedang kalian pelajari. Apa manfaat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kita lihat pada tayangan yang berikutnya. Contoh pertanyaan. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks di atas? Pertanyaan ini sudah merujuk kepada bagian pembuka. Kita lihat jawaban yang mungkin kalian buat terhadap pertanyaan ini adalah teks di atas membahas tentang sang penemu bola lampu pijar. Kita simpan dulu anak-anak jawaban ini sehingga ini Bapak beri warna merah. Kita lanjutkan dengan contoh pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya yang mungkin juga kalian akan buat kemungkinannya adalah Thomas Alva Edison adalah orang yang menemukan bola lampu pijar. Kita lanjutkan dengan contoh pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, kata tanya yang digunakan pada contoh yang ketiga ini adalah bagaimana. Nah, kata bagaimana atau kata tanya bagaimana ini sudah merujuk kepada bagaimana agar teks tersebut menjelaskan atau pertanyaan tersebut jawabannya mengharapkan penjelasan bagaimana proses terbentuknya sebuah peristiwa atau terjadinya sebuah peristiwa. Kita simpan jawaban yang mungkin kalian buat adalah Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu pijar dengan banyak membaca literatur dan melakukan percobaan. Ini hanya contoh kemungkinan jawaban yang bisa kalian buat. Artinya kalian bisa melengkapi jawaban tersebut dengan yang lebih lengkap lagi. Yang keempat, apa yang bisa kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Di sini jawabannya, kemungkinannya kalian juga akan membuat jawaban yang serupa dengan yang Bapak tayangkan di slide ini. Thomas Alva Edison adalah seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Nah, ini pertanyaannya saja sudah merujuk kepada bagian kesimpulan atau penutup dari teks eksplanasi tersebut. Jadi mungkin kalau dalam rumus-rumus jurnalistik, kalian akan sangat memerlukan kata-kata tanya yang sudah kita jawab tadi. Mungkin dalam istilah mereka disebut dengan 5W dan 1H. Apa, bagaimana, kenapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tapi tentu saja dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya anak-anak, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah merupakan informasi penting yang telah berhasil kalian dapatkan. Bagaimana? Tidak terlalu sulit, bukan? Jadi kalian bisa mengawali untuk mencari informasi-informasi penting tersebut dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan dengan contoh-contoh kata tanya yang sudah Bapak sebutkan di atas tadi. Nah, anak-anak, semoga kalian akan masih tetap menyaksikan program ini. Untuk sementara kita rehat sejenak untuk menyaksikan tayangan pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan pokok materi yang kedua. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu tentang memahami tentang hak dan kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian tentunya menggunakan energi listrik untuk menyaksikan tayangan televisi, bukan? Kalian juga menggunakan lampu dan berbagai macam peralatan-peralatan di rumah yang menggunakan listrik. Kalian juga bisa mengisi kegiatan belajar di rumah ini dengan berbagai macam kegiatan. Tetapi yang ingin Bapak sampaikan, ingatkan kepada kalian
bahwa apapun yang kalian kerjakan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kalian, kalian jangan lupa bahwa kalian mempunyai hak dan kewajiban. Artinya, hak itu yang bagaimana, kewajiban kalian yang bagaimana. Hak yang kalian tuntut, kalian minta, kalian dapatkan harus juga disertai dengan rasa tanggung jawab dan kewajiban yang mengiringi hak tersebut. Apa saja? Sebagai seorang anak, apa saja hak dan tanggung jawab atau kewajiban kalian? Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan lihat contoh-contoh hak yang bisa kalian dapatkan di rumah. Yang pertama, ini adalah sebagai contoh. Yang pertama yaitu bermain dengan nyaman. Kalian merupakan bagian dari anggota keluarga sebuah rumah yang tentunya kalian menjadikan rumah itu untuk berbagai keperluan, tempat istirahat, bermain, berkumpul dengan keluarga. Salah satu kebiasaan kalian sebagai anak-anak tentunya adalah bermain. Kalian punya hak untuk mendapatkan waktu, tempat untuk bermain dengan nyaman. Tetapi jangan lupa bahwa kalian juga punya satu tanggung jawab, satu kewajiban yang mengiringi hak tersebut. Sehingga bisa dikatakan setiap hak tidak ada yang tidak terbatas. Artinya hak tersebut akan dibatasi oleh tanggung jawab, kewajiban, atau bahkan oleh hak orang lain. Apa kewajiban kalian atau tanggung jawab kalian selain daripada menggunakan hak bermain dengan nyaman? Apa anak-anak? Kalian pasti mengerti bahwa setiap kalian bermain di rumah akan menyisakan rumah atau mainan yang sangat berantakan. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Ya, betul. Kalau kalian memiliki rasa tanggung jawab, kalian kemudian pasti akan membereskan mainan-mainan tersebut setelah selesai digunakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak yang kalian miliki. Jadi jangan lupa dari sekarang yang sudah kebiasaan meninggalkan mainannya berserakan di lantai, kemudian menambah pekerjaan ibu kalian. Nah, mulai dari sekarang, cobalah kalian menunjukkan tanggung jawab kalian sebagai anak yang memiliki hak, tetapi juga tidak lupa dengan tanggung jawabnya. Kita lihat contoh yang kedua yang masih di rumah, yaitu menonton film kesukaan. Menonton film kesukaan dari tayangan televisi, HP, ataupun media-media yang lain, boleh-boleh saja. Itu juga merupakan hak dari kalian. Tetapi tanggung jawab kalian juga adalah bagaimana agar mengatur waktunya bisa bertanggung jawab. Kapan kalian waktunya menonton film kesukaan, kapan belajar, kapan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentunya juga salah satu hak atau tanggung jawabnya itu adalah kalian nonton TV itu jangan terlalu dekat, karena ini akan bisa mempengaruhi fungsi mata kalian, sehingga kalian dianggap sebagai anak yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau sudah tidak bertanggung jawab dengan diri sendiri, bagaimana kalian bisa menunjukkan tanggung jawab tersebut untuk orang lain? Kita lihat anak-anak contoh yang ketiga. Mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Apa tanggung jawabnya? Tentu saja, tanggung jawabnya adalah kalian juga misalnya menggunakan makanan-makanan tersebut dengan baik atau memakan makanan tersebut sesuai porsinya. Jangan mentang-mentang misalnya kalian menemukan makanan yang enak, yang tidak biasa disajikan oleh ibu kalian, kalian makan sepuas-puasnya, kalian makan habiskan tanpa menyisakan bagi orang lain atau tidak memperhitungkan pengaruhnya bagi kesehatan kalian. Nah, ini anak-anak contoh tanggung hak yang disertai dengan tanggung jawab yang ada di rumah. Berikutnya, sebagai seorang anak tentu juga kalian memiliki lingkungan yang kedua, yaitu sekolah. Ada beberapa contoh hak yang harus disertai dengan tanggung jawab di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan pengajaran dari guru kalian. Dalam keadaan normal, tidak dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalian belajar di lingkungan sekolah, lingkungan kedua bagi kalian, di mana kalian berinteraksi dengan para guru, kalian memperoleh pengajaran dari para guru di sekolah. Itu adalah merupakan hak kalian. Tetapi tentu saja juga kalian punya tanggung jawab untuk mengikuti pengajaran yang diberikan oleh guru kalian itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana yang baik itu? Misalnya kalian mengikuti dengan tenang agar tidak mengganggu teman kalian yang juga tentunya punya hak untuk belajar, dan juga tidak mengganggu guru yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan pengajaran kepada kalian. Nah, anak, sekarang kita cari contoh yang kedua.
Membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, di mana di sana terdapat banyak koleksi yang bisa kalian gunakan, bisa kalian baca. Tetapi jangan lupa, mungkin kalian juga sering menemukan di dinding-dinding perpustakaan itu ada sebuah peringatan. Mungkin kalimat "jangan ribut, harap tenang". Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat yang membatasi hak kalian. Membatasi di sini bukan berarti untuk melarang kalian, tetapi karena ini adalah wujud sebuah tanggung jawab untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Contoh yang ketiga, bermain saat jam istirahat. Saat kalian belajar di sekolah pada keadaan normal, tentunya kalian juga membutuhkan istirahat, bukan? Kalian bebas bermain, jajan, atau kegiatan-kegiatan lain yang masih berada di lingkungan sekolah. Tetapi jangan lupa, walaupun kalian dibolehkan bermain, tetapi jagalah situasi, kondisi lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Tidak terjadi keributan atau kegaduhan yang bisa mengganggu keadaan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kesimpulan, berarti kita sudah berada pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pertama yang bisa kita buat adalah untuk menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi, bisa kalian lakukan dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks tersebut menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini yang tadi Bapak sebut dengan 5W1H. Apa itu what, siapa itu who, di mana itu where, kapan, when, mengapa itu why, dan bagaimana itu how. Ini yang disebut dengan rumus 5W1H. Kesimpulan yang kedua, selain memiliki hak, kalian juga punya tanggung jawab yang harus kalian laksanakan bersamaan dengan hak tersebut. Nah, anak-anak, pembelajaran kita untuk materinya sampai di sini, tetapi alangkah baiknya untuk menguji atau memperdalam pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini, ada baiknya kalian juga mencoba untuk melakukan tugas mandiri seperti yang Bapak tayangkan di layar ini. Ada satu pertanyaan yang pertama, kalian cobalah cari sebuah teks eksplanasi yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa cari dari berbagai macam sumber, kalian bisa cari internet atau dari buku atau sumber-sumber lainnya. Yang penting yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kalian carilah informasi-informasi penting dalam teks tersebut. Kalian tentu masih ingat tadi dengan cara membuat daftar pertanyaan dengan kata-kata tanya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah untuk keperluan belajar online dari rumah, ayahmu membelikan kamu handphone agar hakmu untuk belajar dapat terpenuhi. Dalam hal ini, tanggung jawab apakah yang harus kalian laksanakan? Semoga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dua pertanyaan yang ada di layar ini, pemahaman kalian akan menjadi lebih dalam. Dan jangan lupa anak-anak, mengulang pembelajaran kita pada hari ini. Kalau bagi kalian yang ketinggalan menyaksikan tayangan ini, kalian bisa menyaksikan di channel YouTube Program TV Tabalong. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat membantu kalian dalam belajar dari rumah, bisa dengan mudah kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.